Wow, luar biasa ya hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya beberapa orang sedang mengalami Tuhan, amin. Roh Kudus sedang berbicara dan menjamah atas hidupmu, amin. Karena itu hubungan pribadimu dengan Roh Kudus. Saya merasakan seperti ada sesuatu Tuhan berikan di tangan saya, Bapak Ibu Saudara. Seperti ada kuasa. Seperti ada sesuatu ketika saya seperti melayani di KKR, saya melumpang tangan berdoa dan itu terjadi sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, siang ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema B2. B2 pasti di pikirannya babi bakar, bebek bakar. Atau apa? Apa pemikiran Bapak Ibu Saudara? Coba saya minta ketika saya bilang B2, ada yang terlintas di hatimu, di pikiranmu? Babi bakar memang enak Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Apa? Oke, kita lihat temanya. B2, bijaksana versus bodoh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika membaca judul daripada khotbah saya bijaksana dan bodoh, Bapak Ibu sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan. Ayo kita saksikan satu video singkat. Lampu bisa dimatikan. Saya percaya firman ini sudah kita baca, bahkan kita sudah menghidupi dan kita tahu ceritanya karena berulang-ulang dan ini firman yang sangat fenomenal, selalu dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, sekarang saya menyajikan dalam bentuk video, sebentar kita baca. Mari kita menyaksikan video ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika menyaksikan video ini kita sudah dapatkan pengertian, amin. Kita sudah tahu ceritanya, bahkan Roh Kudus sudah berbicara atas setiap kita. Saya percaya itu. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak latar belakang kenapa Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kalau kita baca di firman Tuhan di Matius, ini tadi sudah dibacakan ya seperti dalam cerita ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13 Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Matius 24 ayat pertama di sana dibilang khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan, lalu permulaan penderitaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa terjadi percakapan atau Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya perumpamaan tentang kerajaan sorga? Ternyata murid-muridnya bertanya, kalau kita baca di Matius 24 ini latar belakangnya, konteksnya seperti ini. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun dan datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap. Kita bisa buka di Matius 24 ayat yang ketiga, perikopnya di sana permulaan penderitaan. Kenapa terjadi konteks 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Ternyata
kalau kita tarik ke belakang ada latar belakangnya. Murid-murid bertanya. Lanjut. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi tentang air saman. Di ayat yang pertama tadi di atas. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Sehingga terjadi pengajaran perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya. Kita kembali di Matius 25 dikatakan seperti ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita menyadari kebutuhan kita adalah sorga, amin. Dan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting yaitu sorga. Makanya Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan sorga. Dia bawa dengan perumpamaan sehingga apa? Murid-muridnya mengerti dan kita pun mengerti. Hal seumpama kerajaan sorga diumpamakan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah tentu Bapak Ibu Saudara tahu apa arti bijaksana dan apa artinya bodoh. Bijaksana adalah sebuah sikap hati yang mengerti, sikap hati yang merespon dengan cepat, sikap hati yang tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, sikap hati yang tidak terlalu cepat menilai sesuatu, tidak mudah menghakimi, sikap hati yang bertanggung jawab. Itu orang yang bijaksana. Tapi orang bodoh gak peduli. Mau celaka, mau gak peduli. Sedang lakukan dosa gak peduli. Dia bodoh. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia bodoh. Nah, Yesus sedang mengajarkan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam pembacaan ini? Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah ternyata Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa 10 gadis itu? 10 gadis dibagi 2. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Lalu mereka sedang menyongsong atau sedang menantikan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki gambaran adalah Yesus Kristus, amin. Lalu 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu melambangkan umat Tuhan atau jemaatnya Tuhan. Amin. Atau kita semua. Kita semua sedang menantikan kedatangan Bapa, amin. Kedatangan Yesus Kristus, amin. Semua menantikan. Dan sama-sama kita diangkat, amin. Siapa yang rindu kekekalan? Saya percaya untuk apa kita hidup? Tujuan apa untuk kita hidup? Yaitu masuk kepada kekekalan. Masuk kepada sorga. Untuk apa engkau memiliki banyak harta? Untuk apa engkau memiliki banyak kemewahan? Tetapi jiwamu binasa. Lebih baik engkau gak makan apa-apa. Engkau bersusah payah. Menderita di dunia. Tapi ketika engkau kembali ke rumah Bapa, engkau menerima mahkota kemuliaan. Amin. Lebih baik itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah Yesus sedang mengajarkan bahwa sorga itu penting. Amin. Sorga itu penting, Bapak Ibu Saudara. Sorga itu penting. 5 gadis bijaksana dalam cerita ini, mereka mengambil apa? Pelita. Pelita berbicara apa? Firman. Ke-10 gadis menerima apa? Firman Tuhan. Ini gambaran jemaat Tuhan. Kita terima firman dan kebenaran itu sama rata, amin. Tapi 5 gadis bijaksana menyiapkan minyak. Amin. Menyiapkan minyak di buli-buli. Mereka menyiapkan minyak. Minyak berbicara gambaran apa? Roh Kudus. Minyak berbicara tentang urapan. Amin. Perhatikan orang-orang yang tahu kebenaran tapi hidupnya tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan pengurapan, bahkan menolak.
mendukakan Roh Kudus, perhatikan hidupnya. Dia akan cuman berlogika. Berlogika itu baik. Berlogika itu baik. Tapi kalau berlogika tidak diimbangin dengan pengurapan atau Roh Kudus, itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Amin. Sangat berbahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mempersiapkan. Ada 3 poin yang akan saya bagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Perhatikan hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Amin. Hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, dengar gak informasi hari-hari ini? Kalau engkau enggak kuat dalam kebenaran, engkau akan hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan seperti 5 gadis bijaksana, dia akan tahu. Apapun yang dia alami, dia akan tetap melewatinya. Bapak Ibu Saudara, 5 gadis yang bijaksana, mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki ini. Mereka mempersiapkan sesuatu. Mereka persiapkan pelita, mereka persiapkan minyak. Beda dengan gadis yang bodoh. Mereka mempersiapkan pelita, tapi tidak mempersiapkan minyak. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau bagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dari pembacaan firman Tuhan kita, saya mau bagi adalah persiapan. Amin. Persiapan Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap sepele dengan persiapan. Haleluya. Persiapkanlah hidupmu. Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Tapi engkau tidak menyiapkan hidupmu, maka waktu itu bisa lewat. Amin. Tadi ketika kita nyembah, ada orang-orang di tempat ini yang merasa seperti gak berharga. Yang merasa seperti, wah aku gak bisa apa-apa. Saya bilang kamu bisa. Kamu bisa, karena kita diciptakan Tuhan untuk rancangan yang luar biasa. Bisa, siapa bilang gak bisa? Tinggal mau atau enggak. Bapak Ibu Saudara, persiapan. Ayo, lakukan persiapan dalam hidupmu. Orang-orang yang melakukan persiapan akan selalu siap dalam situasi apapun. Amin. Karena sebelum terjadi sesuatu, mereka terlebih dulu mempersiapkannya. Amin. Perhatikan 5 gadis bijaksana menantikan sang mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Mereka menyiapkan pelita. Mereka siap. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu Saudara? Ternyata persiapan itu luar biasa. Mempersiapkan sesuatu, kita mengelola sesuatu, banyak hal yang bisa dipersiapkan. Saya melihat gereja ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semakin hari semakin kesini semakin Tuhan bawa kepada tujuannya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan kaget kalau tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bahkan tempat ini tidak penuh lagi. Karena apa? Gereja ini sedang mempersiapkan, amin. Gereja ini sedang mengelola para pelayan-pelayan Tuhan. Gereja ini terbuka loh, amin. Saya melihat luar biasa banget. Luar biasa banget. Gereja ini sedang mempersiapkan orang-orang yang dipakai Tuhan. Persiapan itu penting, amin. Ada lomba khotbah, ada lomba WL. Mempersiapkan diri. Bagaimana cara kita bisa maksimal? Harus mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Saya seorang gitaris. Major saya di gitaris. Saya nulis lagu, saya nyanyi. Tapi kalau gitar, dulu sebelum menikah, ini cerita dulu. Saya bisa latihan 1 hari 12 jam Bapak Ibu Saudara. Gitar saya namanya coki netral. Waktu saya ketemu, saya merantau dari Maluku dan saya ketemu. Terus dia bilang, lu mau minta apa dari gua? Saya bilang gini, Kak Coki saya minta ilmu untuk main gitar. Ilmunya gimana? Yang bisa main gitar, bisa kayak gitu. Saya belajar kok gak bisa-bisa, ternyata ada medianya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, karena lu diutus Tuhan ke Jakarta, menggenapi panggilan Tuhan, lu ninggalin semua. Gua biasa sejam 1 juta harus bayar. Karena Coki kelas artis Bapak Ibu Saudara. Yang gitarisnya netral Bapak Ibu Saudara. Garuda di dadaku, itu gitaris guru saya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang 1 jam 1 juta, tapi karena lu diutus Tuhan, gua tahu lu dipakai Tuhan, gratis.
Ayo duduk. Duduk dia ngajarin Bapak Ibu Saudara. Dia kasih satu ilmu aja. Tapi karena saya haus, saya benar-benar mempersiapkan diri Bapak Ibu. Ketika saya pulang, saya belum menikah Bapak Ibu Saudara. Saya ngekos sama satu band tiap hari. Dari pagi sampai malam kalau nggak ada kegiatan keluar Bapak Ibu, saya latihan gitar. Saya latihan latihan fingering, saya latihan kromatik, kemudian saya latihan pentatonik, saya latihan seven chord. Jadi dari satu nada kita bisa melodi dari ujung ke bawah bisa tanpa memikirkan Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang musisi pasti tahu, entah keyboardis kalau kita latihan terus 12 jam saya melatih dan saya melihat persiapan itu luar biasa. Ketika saya tampil, wow luar biasa. Saya sendiri heran, kok bisa ya? Persiapan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya disuruh, antum main gitar di sini, main gitar di sini. Siap rock and roll, siap rock and roll. Bukan cuma main gitar, persiapkan hidupmu dipakai Tuhan, amin. Persiapkan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Rancangan Tuhan gak boleh gagal dengan perkataan orang. Wah, lu mah gak bisa, kamu mah gak bisa. Bapak Ibu Saudara, dari kecil orang ketawa kalau saya nyanyi Bapak Ibu Saudara. Kayak contoh lagu Anugerahmu saya tulis. Saya nyanyi contoh dulu waktu SD ketika ada ibadah saya nyanyi contoh ya suara saya dulu. Anugerahmu melimpah bagiku selalu baru. Selesai saya nyanyi jemaat Tuhan tuh ketawa ngakak sakit perut. Tapi saya enggak marah, saya bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Karena saya senang untuk menyanyi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Persiapan itu perlu waktu, perlu latihan berulang-ulang. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan engkau ada di gereja ini. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan. Ada lomba khotbah. Saya percaya ini cuma media Bapak Ibu Saudara. Ini jembatan. Tapi engkau ketika engkau setia engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ketika engkau serius engkau dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong ini saya merinding banget Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap satu kebetulan. Jangan menganggap biasa-biasa ketika ada flyer, ketika ada pengumuman. Ayo ikut lomba WL, ayo ikut lomba khotbah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh bekerja unik banget dalam hidup kita, amin. Kadang sesuatu dipaksakan, kadang sesuatu dijorokin. Kita nggak siap, harus siap Bapak Ibu Saudara, amin. Poin pertama dari bijaksana dan bodoh. Kita harus melakukan persiapan. Perhatikan, orang yang mau melayani atau mau bekerja atau tujuan sesuatu tanpa persiapan gak akan maksimal, amin. Saya baca satu firman Tuhan. Ini firman Tuhan luar biasa banget ya. Di 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 coba kita baca. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan seperti ini. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Oke kita baca. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bagaimana engkau menikmati hasil usahamu? Bagaimana engkau menikmati sesuatu yang luar biasa? Bagaimana engkau maksimal? Harus mempersiapkan diri. Seorang olahragawan mendapat juara, dia harus berlatih dan bertanding, amin. Seorang petani untuk memakan, menikmati hasil panennya, dia harus menanam, merawat dan berbuah, dia akan nikmati. Demikian, apa yang sedang Tuhan bawa dalam hidupmu, persiapkan. Saya jujur, saya bangga banget dengan Mount Hermon Church, Bapak Ibu Saudara. Tuhan taruh visi yang besar Bapak Gembala, Ibu Gembala. Mempersiapkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Percaya gak percaya, kita semua yang melayani, kita semua yang datang di tempat ini. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tempat ini sedang mencetak orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, amin. Setiap orang punya musim, tapi saya percaya ketika engkau ada di tempat ini. Tempat ini sedang dipakai Tuhan untuk mengelola sesuatu, mempersiapkan sesuatu. Pelayanan kita nih hari Minggu, Kamis, Jumat, itu kan dipersiapkan, dikelola. Lalu yang ikut lomba, kalian di rumah latihan Bapak Ibu Saudara.
latihan berkhotbah. Saya juga orang yang dulu narkoba. Ketika saya ngomong bisa skip dan bisa lupa. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bodoh Tuhan. Saya bodoh. Tapi saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya boleh mempersiapkan khotbah. Tapi saya bilang Tuhan kasih satu kata atau satu kalimat aja dalam hati. Bapak Ibu tahu, jadwal sudah sebulan. Saya berdoa sama Tuhan di jalan, ketika lagi nyetir mobil, ketika lagi naik motor, atau saya sedang melayani di tempat lain, atau saya lagi jaga anak saya berdoa Tuhan bicara sesuatu untuk aku sampaikan kepada jemaat Tuhan. Sehingga pesan itu nyampai kepada mereka. Bukan karena pikiranku atau pengetahuanku, itu cuma nyampe kepada logika. Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Saya sudah mempersiapkan yang lain. H-1 sebelum melayani kemarin, saya mimpi sesuatu Bapak Ibu Saudara. Saya mimpi sesuatu, saya bilang Tuhan bicara lewat mimpi. Kalau sudah sebulan saya seperti tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan ini 1 hari lagi Tuhan. Saya enggak mau apa yang saya omongkan mubazir. Tuhan nyatakan sesuatu lewat mimpi. Saya lagi jaga anak perempuan saya, Echel. Lagi jaga, saya berdoa Tuhan nyatakan sesuatu lewat mimpi. Itu Jumat malam mau ke Sabtu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mempersiapkan, tapi saya tahu ketika Tuhan berbicara itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya mimpi firman ini Bapak Ibu Saudara. Saya mimpi saya ketinggalan sesuatu. Tuhan berbicara tentang persiapan. Tuhan berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana mempersiapkan sesuatu. Nah mimpi saya seperti ini. Dalam sebuah pelayanan, tiba-tiba saya datang telat Bapak Ibu Saudara. Saya datang telat dan ceritanya saya main musik di dalam mimpi. Dan kita naik kereta Bapak Ibu Saudara. Ceritanya tempat pelayanan kami jauh banget. Lalu Tuhan ingatkan teman-teman lama saya melayani. Mereka tuh gak pernah serius dengan Tuhan. Tapi dalam mimpi mereka tiba-tiba serius Bapak Ibu Saudara. Nah waktu saya datang Bapak Ibu Saudara. Tahu gak saya ketinggalan apa? Saya punya gitar elektrik, saya punya efek. Saya ketinggalan, awalnya saya naik di mobil. Tapi sudah jalan gak bisa stop. Tiba-tiba sudah berubah seperti kereta. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Saya ketinggalan gitar saya ketinggalan efek gitar saya, lalu saya ketinggalan dress code pakaian saya Bapak Ibu Saudara. Saya ketinggalan dan itu rasa penyesalan, rasa ketidaksiapan, rasa ketidakpercayaan diri, rasa bersalah itu ada dalam mimpi Bapak Ibu Saudara. Wow, saya bilang wah di dalam mimpi itu seperti nyata. Saya percaya Tuhan menyatakan ini dan dia kasih firman-Nya. Wah saya bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Saya di mobil tiba-tiba saya nggak pakai baju Bapak Ibu Saudara. Saya pakai jeans warna biru. Sementara saya itu nggak suka celana warna biru Bapak Ibu Saudara. Saya suka warna hitam Bapak Ibu Saudara. Selalu warna hitam. Istri saya bilang gini, waduh suami saya ini kalau mau pakai baju selalu aja warna hitam. Celana warna hitam. Mau beli apa aja jarang pakai kecuali memang dress code. Yang saya suka warna hitam Bapak Ibu Saudara. Lalu kami duduk, saya bilang ke teman-teman pelayanan. Waduh saya ketinggalan, dibilang balik gak mungkin. Bapak Ibu Saudara, saya gak pakai baju, celana jeans, mereka rapi dengan alat musik mereka. Di mimpi itu saya merasa bersalah, kenapa? Saya kurang persiapan. Saya menyepelekan apa? Waktu. Saya tidak peduli. Orang bodoh menyepelekan sesuatu yang penting. Sekalipun kecil, sekalipun sederhana. Tapi orang bijak, sekalipun itu hal kecil. Dia akan menjaga, dia bertanggung jawab, dia berespon. Dan ingat, orang-orang yang bijaksana akan dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini engkau tidak kelihatan. Hari ini engkau biasa-biasa aja. Tapi engkau setia, engkau bijaksana. Dengan apa? Pemikiranmu, responmu, tindakanmu. Engkau lihat Tuhan akan membawa engkau, dia akan memunculkan, amin. Dia akan memunculkan, amin. Seperti tunas-tunas itu akan bertumbuh. Ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Mount Hermon Church ini Tuhan lagi bawa seperti sinar kemuliaan, amin. Saya sangat percaya, saya sangat yakin gereja ini sudah menjangkau banyak jiwa Bapak Ibu Saudara.
Lihat gak setiap pembicara-pembicara, baru 1 minggu ada yang sudah nonton 200, ada 300, ada 100. Jangkauannya apa? Luar negeri Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang ada di sini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Amin. Amin. Saudara diberkati, amin. Persiapkan hidupmu, persiapkan keluargamu masuk kepada panggilan Tuhan. Persiapkan anak-anakmu, persiapkan suamimu, istrimu, keluargamu, persiapkan. Persiapkan, amin. Saya percaya 5 gadis bijaksana sudah tahu mereka akan ketemu dengan mempelai laki-laki yaitu Yesus. Mereka sudah persiapkan. Lalu poin yang kedua, berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam firman tadi, karena mempelai itu lama datang, mereka ke-10 orang ini tidur Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada suara, mempelai sudah datang, song-songlah dia Bapak Ibu Saudara. Nah, tidur. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah. Ini menggambarkan apa? Yesus datang sebagai pencuri. Dia datang tuh tiba-tiba. Kita nggak akan tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, di Wahyu 16 ayat 15 dia bilang gini, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bapak Ibu Saudara, harus mempersiapkan, berjaga-jaga. Amin. Ini tadi kan pembacaan kita, Tuhan atau Yesus sedang mengajarkan apa? Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis tadi. 5 bijaksana, 5 bodoh. Matius 26 dia bilang seperti ini. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 25 ayat 13 tadi berkata seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Poin yang kedua, berjaga-jaga. Amin. Amin. Berjaga-jaga adalah sikap hati yang waspada. Mewas diri, memperhatikan, menantikan, merindukan dan sigap. Amin. Ketika mempelai datang 10 gadis itu, ketika mempelai lama datang ke 10 gadis tadi tertidur, mereka sama-sama tidur. Lalu di sini kita melihat apa? 10 gadis sama-sama bangun dan sigap. Mereka sama-sama tidur menantikan, menyongsong datangnya mempelai laki-laki. Mereka sigap bangun. Tapi yang membedakan 5 gadis bijaksana, mereka tidur tapi mereka sudah punya persiapan. Amin. Amin. Bagaimana kalau kedatangan Tuhan tiba-tiba engkau lagi terikat dalam kenajisan? Bagaimana tiba-tiba Tuhan datang? Engkau lagi terikat dengan narkoba. Engkau terikat dengan apa? Hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Engkau masih hidup di dalam dosa, dan dosa. Bagaimana ketika hari itu datang? Penonton bilang kan apa? Dia datang seperti pencuri. Untuk hari dan saatnya pun kita kan gak tahu. Oleh sebab itu ada persiapan dan berjaga-jaga. 5 gadis bijaksana ini mengajarkan kepada kita apa? Kita berjaga-jaga. Pelita berbicara tentang firman. Amin. Pelita berbicara tentang firman. Minyak berbicara tentang apa? Roh Kudus dan urapan. Amin. Orang yang melayani dituntun oleh Roh Kudus tidak akan capek Bapak Ibu Saudara. Tidak akan capek. Bapak Ibu Saudara lihat Moon Church. 1 minggu 3 kali ibadah. Amin. 1 minggu 3 kali ibadah. Lalu hari Kamis, hari Jumat. Melakukan dengan konsisten, dengan setia. Capek secara fisik ada, tapi ada penghiburan, ada kekuatan. Berarti apa? Roh Tuhan sedang menyertai. Dan saya melihat Tuhan mulai menarik jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Dan kita sedang dipersiapkan untuk masuk kepada panggilan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang. Poin yang kedua, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu waspada, mewas diri. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau orang kaya, gak mungkin engkau punya harta banyak,
Gak mungkin rumahmu gak ada pagar, gak ada satpam. Harus ada yang berjaga-jaga ya kan? Kapan saja pencuri bisa datang. Dia bisa saja mencuri harta bendamu. Dia bisa saja menghabisi nyawamu. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa. Oleh sebab itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa? Doa pujian penyembahan dan firman Tuhan. Bahkan doa puasa. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Persiapkan hidupmu. Firman Tuhan berkata, hiduplah hari ini seperti besok engkau sudah enggak ada. Amin. Kalau kita memperhatikan, kita akan mempersiapkan. Kita akan menjaga perkataan kita, pemikiran kita. Kenapa? Seakan-akan besok saya udah enggak ada. Saya harus menyiapkan diri saya. Saya harus berjaga-jaga. Lalu Bapak Ibu, poin yang ketiga. Ketika engkau sudah melakukan persiapan, engkau berjaga-jaga. Ketika sang mempelai itu datang, engkau siap dan masuk ke dalam perjamuan kawin. Amin. Amin. 5 gadis bodoh terlambat. Ini bicara apa? Orang bodoh menyepelekan sesuatu yang penting. Tapi orang bijak sekecil apapun dia sangat menghargai. Hargailah orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang sederhana, orang miskin, orang susah. Siapapun hargai mereka. Orang kaya, siapapun hargai mereka. Amin. Orang bijak menghormati firman Tuhan. Amin. Tapi orang bodoh, dia apa? Menyepelekan hikmat dan didikan, kata Amsal. Amin. Dia menolak hikmat dan didikan. Itu orang bodoh. Tapi orang bijak, dia hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo setiap kita lakukan persiapan dalam hidupmu. Persiapan. Persiapan ini juga berbicara tentang visi yang Tuhan taruh. Amin. Persiapan ini juga berbicara mengelola sesuatu. Mengelola keuanganmu, keluargamu, mengelola pelayananmu. Harus dikelola Bapak Ibu Saudara. Melakukan persiapan. Amin. Berjaga-jaga. Lalu siap dan masuk ke dalam perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara, 5 gadis bodoh. Mereka masih mencari minyak. Mereka datang. Mereka sudah ketinggalan. Dan apa? Sang mempelai laki-laki itu bilang, aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita yang melayani, jangan sampai kita yang beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang aku enggak mengenal kamu. Karena apa? Kita tidak ada persiapan. Kita ibadah seperti orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita bersikap seperti orang yang tidak takut akan Tuhan. Hidup kita harus beda, amin. Kita harus punya nilai kebenaran, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memakai hidupmu, amin. Ayo, bangkit semangat. Bangkit semangat. Hari kemarin gagal. Tapi hari ini dan yang akan datang siapa tahu hidupmu akan dipakai Tuhan. Kita belajar daripada orang-orang gagal, amin. Orang bijaksana ketika dia gagal bangkit lagi. Firman Tuhan bilang seperti ini. Orang benar ketika dia jatuh 7 kali dia akan bangkit, amin. Dia akan bangkit. Hari ini engkau sedang jatuh Bapak Ibu Saudara. Engkau sedang terikat dengan dosa-dosa. Saya mau bilang bangkit, putuskan, amin. Persiapkan hidupmu dan layani Tuhan. Layani Tuhan. Engkau punya masalah ekonomi. Persiapkan hidupmu. Berjaga-jaga. Semua rahasia kebenaran ini kalau kita melakukan, kita akan menjadi orang-orang yang siap dan masuk ke dalam perjamuan kawin. Perjamuan kawin berbicara tentang apa? Kemenangan, masuk dalam kekekalan. Sorga itu dinantikan oleh semua orang, amin. Kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Sehidangan, semeja dengan Tuhan, amin. Menikmati kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang hadir di tempat ini mengalami seperti yang dialami oleh 5 gadis yang bijaksana. 10 gadis mereka mendapatkan pelita itu. Tapi 5 gadis bodoh tidak menyiapkan minyak. 5 gadis bijaksana mendapatkan pelita. Tapi menyiapkan minyak sebagai persediaan. Amin.
Ketika engkau menjadi orang bijaksana, engkau akan melakukan persiapan-persiapan dalam hidupmu. Apapun area hidupmu, engkau akan melakukan persiapan. Dan saya percaya, engkau akan maksimal dalam hidupmu. Dalam segi kehidupan apapun, lakukanlah persiapan. Setialah dengan hal-hal kecil dalam hidupmu. Firman Tuhan bilang apa? Ketika kita setia dan benar terhadap perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Setia, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya 5 gadis yang bodoh ini, mereka kehilangan kesempatan dan penyesalan itu datang dalam hidup mereka. Kenapa? Mereka tidak peduli, tidak melakukan persiapan. Respon mereka biasa-biasa. Mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Saya percaya latihan atau persiapan itu tidak membodohi hasil. Amin. Orang yang belajar seperti tadi pagi Pak Gembala bilang, ketika kita belajar itu beda. Amin. Berbeda. Demikian Bapak Ibu Saudara, persiapkan segala sesuatu dalam hidupmu. Kelola dengan baik, memanage dengan baik, berjaga-jaga. Untuk tujuan hidup kekal, firman Tuhan sudah mengajarkan. Bapak Ibu Saudara, lihat. Ada informasi-informasi. Kita melihat kita ini sedang berada di revolusi industri 4.0 ya. Dan akan menuju kepada 5.0 Bapak Ibu Saudara. Perubahan semakin cepat. Firman Tuhan tadi bilang apa? Tentang air zaman permulaan penderitaan. Pernah dengar? Yesus bilang gini kepada murid. Kalau mereka bertanya, bila mana kami tahu ada tanda-tanda ketika engkau datang? Yesus bilang, kalau kalian mendengar ada Mesias yang mengajarkan, oh Mesias ada datang di sini, jangan percaya. Itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Ingat di Bandung, oh Mesias di sana, tanggal sekian datang. Ada yang jual rumah Bapak Ibu Saudara. Gak kejadian stres Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma di Bandung, di Maluku juga pernah. Gempa bumi, kelaparan, peperangan sudah terjadi. Sekarang perkembangan apa? Teknologi, AI luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di tol, sudah manusia udah enggak. Semua udah apa? Pakai barcode Bapak Ibu Saudara. Orang mulai kehilangan pekerjaan. Saya ketemu dengan banyak orang, entah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya memperhatikan mereka ketakutan. Kenapa? Karena kita enggak punya dasar kebenaran firman Tuhan. Orang benar tidak akan meminta-minta, amin. Orang benar dia akan disertai dengan anugerah yang berlimpah-limpah, amin. Kenapa? Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur buat siang ini. Saya sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau taruh lewat mimpi, saya percaya hari ini bukan saja saya sendiri diberkati, tapi jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih terikat dengan hal-hal yang gak berkenan. Ampuni kami ketika kami masih berfokus kepada diri kami, kelemahan kami, bahkan kami mengasihani diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mau bangkit, kami mau mempersiapkan diri kami untuk hal-hal yang luar biasa. Bahkan di dalam pelayanan kami mempersiapkan diri, kami mulai berjaga-jaga lewat doa, pujian, penyembahan. Dan firman Tuhan itu kami lakukan setiap hari. Dan ketika tiba waktu-Mu datang Tuhan, kami orang-orang yang terpilih diangkat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan berkati Pak Gembala, Ibu Gembala, pelayanan Mount Hermon Church semakin diberkati Tuhan. Semakin diberkati Tuhan, semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa. Dan kami lepaskan berkat buat Ratu Plaza, diberkati Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.